Ya, sama-sama Bang. Maaf lahir batin juga ya Bang. Eh, Oke. Oke, Bang Ronald menanggapi pertemuan Reza dengan Denada dua kali pertemuan sebelum dan hari H Lebaran itu tanpa didampingi lawyer yang justru didampingi oleh psikolog. Seperti apa Bang Kurungan menyikapinya dan menanggapinya? jangan Begini, sebetulnya kan tadi kemarin itu kan kita itu apa namanya ambil langkah mundur pelan-pelan agar memang nanti koneksitas antara keluarga itu, kerabat itu biar suasananya lebih hangat. Nah, ternyata kalau memang kemarin itu malah didampingi psikolog itu ya karena resanya sendiri sebelumnya nggak keberatan ya saya juga nggak keberatan sebelumnya kan untuk apa psikolog itu kan tapi nggak masalah lah wong itu sudah terjadi kok ya toh. Betul. Permasalahannya dan pertanyaannya adalah apakah abang-abang ini dikasih tahu apa enggak? Tahu apa tidak? Diinfo apa enggak? Saya sebetulnya tahu, tetapi karena memang apa namanya ya infonya kurang update kemarin itu karena memang kan posisinya kan berjauhan di mana Reza, Papai sama Mamai di Jakarta, saya di Banyuwangi, Bang Firdaus juga di Banyuwangi, Bang Andika juga di Sumeneb. Nah, karena kemarin itu memang iklimnya masih Ramadan sama apa namanya hari raya. Jadi ya saya pikir kemarin momentumnya ya bukan diambil pas hari raya. Ya karena saya sudah terlanjur mudik ya saya kemarin ya ngikuti pas belakangan baru diberitahu. Bang, mungkin pertemuan tersebut ada perjanjian-perjanjian nggak sih antara Denada sama Reza sendiri? Di rumahnya Kak Devi masih masih Saya lanjut tuh. jujur saja, saya kurang 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 paham apa namanya. Cuman begini, karena memang kan itu kan masih konsep Islam. Jadi kalau memang nanti realisasi Islam itu ada, akan ditindaklanjuti sama pencabutan perkara. Karena memang kita masih belum diberitahu, sampai sekarang pun masih belum ada apa namanya konfirmasi yang tegas dan jelas kepada kita karena memang Mama dan Papa itu kan rencananya kan akan pulang ke Banyuwangi mungkin akan memberikan penjelasan by lisan nanti dengan kita nanti gitu. kalau Bang soal Ronald, perjanjian kalau soal perjanjian saya masih masih kurang tahu itu. Bang Ronald bener Bang nggak sih merasa diabaikan nggak sih Bang? Merasa tidak dianggap nggak sih Bang? Karena sekarang beberapa kali tidak dilibatkan dan eh, bahkan tadi Abang jawab sendiri bahwa kami belum juga dapat informasi dan segala macamnya. Gitu loh Bang. Ya tapi kalau semuanya ya kalau perasaan saya sebetulnya kalau kalau saya sudah la quwata illa billah aja lah. Saya pikir adik saya yang ganteng itu Andika dan sahabat saya Firdaus juga akan menerima konsep yang sama dengan saya. Tetapi kan begini, karena memang bukan hanya kita yang tidak diajak, ternyata kuasa hukumnya sana kan juga tidak diajak. Artinya situasi itu kan menjadi balance kan. Jadi saya kalau semuanya mau dikatakan diabaikan apa enggak diabaikan, insya Allah ya enggak lah, sudahlah kalau soal itulah. Mohon maaf Bang, bukannya Bang Sandi itu belum kuasa ya Bang, hanya pendampingan. Ya kemarin itu kan sebetulnya kan harapan harapan kita kan komunikasinya kan dengan Bang Sandi. Ternyata Bang Sandi saya juga kurang tahu posisinya beliau itu ada di mana. Karena memang rencana Islah itu sebetulnya kan harusnya kan dikonsep antara lawyer to lawyer. Nah, ternyata pihak prinsipal sendiri yang berhubungan langsung antara Denada dengan Reza, kita pun jadi kurang paham kalau soal itu. Itu makanya kan Bang Sandi juga diloncati, kita juga diloncati. Gak apa-apa lah ya. Kan begini kan sebetulnya kan. Kalau merasa diloncati, kalau saya sudah ikhlas dan sudah nggak merasa begitulah. Tapi yang jelas apa namanya harapan kita sama-sama untuk menuju Islam itu sebetulnya senada lah insya Allah lah kalau soal itu lah. ini aja dikit. Bang, bener nggak sih ada perjanjian terkait Itu mobil yang digadaikan sama belakang Reza gua yang nantinya akan ambil alih dibayarkan anak sama begitu Denada? pada Mungkin banyak udah kan. denger kabar itu belum sih dari pihak lawyer Reza sendiri? Mana Mungkin bang? seperti apa Bang tanggapannya? Apa bener ada seperti itu? Saya nggak tahu kalau soal itu ya. Saya baru dengar dari kuasa hukumnya Denada ya, yang memang sempat mengatakan seperti itu.
Wong dia sendiri aja nggak adil kok di situ kok sama dengan kita kok. Itu makanya kalau dia sampai kan begini, seharusnya lawyer itu kan mengambil langkah dulu ke belakang, ya pelan-pelan, agar apa? Agar situasi dan kondisinya itu menjadi hangat. Nah, bukan seperti kuasa hukumnya Dinada itu yang membeberkan kesana kesini apa namanya beberapa fakta yang sebetulnya itu sudah masuk pokok proses pembuktian, kan begitu. Tapi kalau dia sebetulnya kalau memang mau menuju Islam kan nggak perlu dia mengatakan seperti itu, begitu loh. Bukannya saya ini apa namanya mengakui kebenarannya, tidak. Kita juga bisa membantah semuanya, tetapi kan fasenya kan bukan di situ lagi. Kalau kita berbicara tentang konsep mediasi itu kan berarti kan masalah kita kesampingkan, yang penting kan bagaimana kita merumuskan solusi sama-sama, demi apa? Demi memberikan faedah sama-sama, kan begitu. Bang, tapi kan ada angka 20% yang disebut, ada banyak hal yang memang tidak ada di situ, tapi beliau bisa mengungkapkan semuanya gitu, Bang. Yang notabene-nya mengarah seperti memperkeruh, Bang. Seperti apa, Bang? Angka 20% ini kan agak cukup bahaya ya, Bang. Coba aja lah kalau dia berani lah diteruskan, nanti biar berhadapan dengan kita lah. Soalnya apa? Soalnya kita memang betul-betul nggak menerima kalau soal itu. Itu omongan apa itu? Nggak pernah ada itu. Itu makanya kalau memang dia memang ada bukti, sudahlah buktikan aja lah. Kok repot? Dia mau berhadapan dengan kita, apa dia mewakili kepentingan kliennya apa gimana? Itu makanya kan, ya mohon maaf ya kalau kita berbicara tentang konteks kualitas apa namanya dialektika, ya saya pikir ya dia ya perlu sekolah lagi lah kalau ngomong gitulah, gitu loh. Lagian kan apa? Lagian soal 20% itu, yang pertama ya saya bantah itu nggak ada. Terus yang kedua, itu dibahas itu bukan pokok, itu tidak ada relevansinya dengan pokok perkara. Bukannya saya mengakui ya, tidak ya. Tetapi saya membantah, jelas-jelas membantah. Saudara saya pasti semuanya akan membantah itu. Karena memang tidak pernah. Tetapi kalau dia menghembuskan isu itu kan sudah kelihatan itu kualitasnya gimana itu. Wong itu bukan nggak ada relevansinya dengan pokok perkara kok. Betul. Ya, bisa menambahkan. Lanjut. Monggo, Bang. Ya. Oh. Oke, saya menambahkan ya, saya terus terang juga tergelitik dengan 20%. Saya baru dengar ini 20% itu. Saya jauh. Banyuwangi dengan Jakarta. Saya kalau 20%, ya enak saya terima 20% itu kalau memang ada perjanjian seperti itu. Faktanya itu memang tidak ada. Sematinnya ganti orang lagi. Yang kedua, dari mana uang 20% itu kita asumsikan barang Resa itu baru awal kita dampingi bukan siapa-siapa kok, justru kita juga nggak tahu Resa itu sekarang bakal dapat job ini kita juga nggak tahu. Niat kita tulus pada waktu itu bagaimana kepentingan dan hak-haknya Resa sejak awal. Makanya kita bagaimana Barona itu selalu berapi-api untuk memperjuangkan hak-haknya. Yang pada endingnya sekarang itu ternyata sudah terjadi perdamaian dan perdamaian itu mengakomodir kepentingan serta hak-haknya Resa, ya kita sangat bergembira sekali dong. Sangat bergembira sekali. Gitu. Saya sepakat dengan Barona tadi itu. Justru penyampaian 20% ini disenting pengacaranya. Ini akan tujuan untuk memperusak perdamaian dan kita sangat tidak sepakat itu upaya-upaya untuk memperusak perdamaian itu. Wong kita itu sudah senang kok ada perdamaian di momentum Lebaran ini. Seperti itu tanggapan kami, kawan-kawan media. Kan begini ya tambahannya. Jadi tambahan sekaligus ini sedikit apa ya, aksentuasi dari saya, biar nanti telinganya kuasa hukumnya itu tahu, nggak perlulah melakukan tindakan-tindakan yang membuat fait accompli antara kita dengan klien kita gitu loh. Mengembuskan isu-isu yang nggak jelas, yang nggak benar, yang nggak bisa dipertanggungjawabkan, untuk apa? Ini sudah ranah perdamaian, jangan mengadu domba antara saya dengan klien, kan begitu. Bagi saya, Resa itu bukan klien ya, Resa itu adik saya ya. Tapi bagi Om Firdaus, bagi Adinda Andika, itu klien. Kan begitu. Mereka pasti akan tersinggung, karena mereka tidak pernah menerima itu. Bang, tadi kan Abang bilang ada bahasa perdamaian ya, Bang. Berarti ini akan bermuara kepada pencabutan gugatan, Bang, atau seperti apa, Bang? Ya jelas, kan begini. Kalau kita berbicara tentang apa namanya
legal standing in judicio, kapasitas hukum untuk melakukan pencabutan itu perlu belajar juga itu kuasa hukumnya itu. Katanya dia mau membuat akte perdamaian, katanya dia mau melakukan pencabutan. Loh, dia itu tergugat loh. Mana ada tergugat itu bisa melakukan pencabutan perkara? Gimana dia harus sekolah dulu dia itu. Kapasitas untuk melakukan gugat apa pencabutan itu ada di kita, gitu loh. Dia nggak itu loh. Dia nggak bisa melihat legal standingnya ada di mana gitu loh. Tapi yang jelas islah itu pasti akan ditindaklanjuti dengan pencabutan perkara. Karena memang sejauh ini kita masih belum komunikasi secara intens ya dengan klien khususnya inkasu dengan Mamai dan Papai. Saya masih belum bisa membahas itu, tetapi insya Allah lah kalau soal pencabutan itu gampang lah itu. Bagi kita semuanya gampang kok itu kok. Asalkan kalau memang klien ya inkasu Papai, Mamai, Resa sudah merasa tidak dirugikan lagi, ya kita mau ngomong apa? Ada angka kemarin ngomong katanya 7M dari kita, dari oknum siapa? Suruh ngomong depan saya gini, oknum siapa? Gitu. Kalau dia tidak bisa memformulasikan yang namanya on rahmatadat itu harus ada unsur kerugian dengan on rahmatahid, sudah nggak usah ngomong dia. Gitu. Jangan memperkeruh situasi, ya kan? Ini sudah dingin semua, gitu loh. Ayolah, yang namanya gugatan PMH itu tidak mungkin ya di seluruh Indonesia di sistem hukum kita on rahmatadat itu ya tidak pula dimintai dengan gugatan apa tuntutan ganti rugi, itu tidak mungkin. Lanjut Mbak Leoni. Berarti kemarin mediasi bener-bener berhasil ya Bang antara Resa sama Denada dan keluarganya Resa sendiri dan Ibu Ranti. Iya, kenapa? Mediasinya benar-benar berhasil ya Bang antara Resa dan Denada dan Ibu Ranti. Ya kalau saya lihat sih sebetulnya ya alhamdulillah lah ya toh. Bagi saya meskipun saya tidak terlibat langsung ya secara langsung tetapi semuanya peristiwa atau tindakan itu yang memang mengarah kepada kebaikan, saya yakin juga teman-teman saya semuanya juga akan mendukung soal itu kok. Kita juga sudah sepakat kok itu. Alhamdulillah itu. Kemarin itu juga luar biasa. Abang izin Abang mengenai yang tadi sempat dibilang dari pihak lawyer Denada bilang ada oknum yang soal 7M itu Bang. Kan juga lawyer Denada juga bilang katanya dari awal Resa itu tidak mengetahui gugatan ini tuh kemana arahnya. Nah itu gimana Bang? Apakah bisa diklarifikasi Bang? Sebenarnya gimana Bang? Begini, kan saya kan sudah bilang. Ini kan harus dipertegas ini. Gugatan itu sebetulnya konteksnya pengakuan anak itu adalah gugatan yang sifatnya itu subsidiar. Kalau kita berbicara tentang petitum yang sifatnya primer itu ada di Papai dan Mamai. Karena apa? Karena pengakuan anak itu tidak masuk dalam konteks on rahmatadat. Nah, kalau kita berbicara tentang konteks on rahmatadat, yang perlu dibuktikan ini apa? Adanya hubungan perikatan. Hubungan perikatan yang mana tidak tertuang di dalam kontraktual. Itu gugatan 1365. Hubungan perikatan kemarin itu hubungannya antara Denada dengan Mamai dan Papai. Orang yang menitipkan dengan orang yang menerima penitipan. Di mana orang yang menitipkan, dia punya kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan undang-undang. Jadi bukan Resa itu memang Resa tidak tahu, Resa itu memang nuntutnya pengakuan anak, memang cikal bakalnya objeknya sesungguhnya kan Resa. Tetapi kalau kita berbicara tentang konteks on rahmatadat yang terdiri dari dua hal, yang pertama on rahmatahid yang bersifat melawan hukum, perbuatan yang melanggar hukum, yang kedua itu harus ada hubungan kausalitas dengan adanya kerugian. Apa kerugian? Kerugian itu wins, WINST. Yang pertama itu kerusakan yang diderita, biaya yang dikeluarkan, dan keuntungan yang diharapkan. Jurisprudensi Mahkamah Agung Lindblom Pohon itu berbicara tentang konteks on rahmatadat seperti itu. Jadi kalau Resa nggak tahu, memang bisa jadi nggak tahu. Tetapi yang tahu kan prinsipal yang pertama, prinsipal yang primer, yaitu Mamai dan Papai. Gitu loh.
Bang, izin Bang. Berarti kan bisa dibilang perdamaiannya sudah berjalan ya Bang. Kan kita Iya. tahu awal gugatan itu kan 7M Bang. Apakah betul Bang di perdamaian yang sudah terjadi ini ada nominal jumlah kesepakatan yang mungkin akan diterima atau sudah diterima oleh Resa Bang? Soalnya katanya infonya ada 7M turun ke 3M berapa gitu Bang. Itu benar atau enggak ya Bang? Kasih Bang. Ini begini. Jadi yang menanggung kerugian itu kan sebetulnya kan prinsipal saya, yaitu Mamai dan Papai. Itu makanya kalau kita berbicara tentang konsep apa namanya, karena ini istilah ini kan sudah ada mufakat di antara keluarga ya. Saya sendiri pribadi, biar nanti semuanya juga tahu, netizen juga bisa menilai bahwa hembusan kemarin itu ya, yang fitnah kepada kami bahwa 7M itu adalah apa namanya, katanya pengacaranya sana itu dramatisasi yang kita buat, nah itu loh, itu tidak betul. Karena apa? Karena kalau memang betul-betul kemarin itu ada islah dan memang jangan saya ya, saya mewakili tim saya, yaitu Bang Firdaus sekaligus juga Bang Andika, kita nggak tahu ada angka itu. Jadi saya ini berulang-ulang kan saya kan sudah bilang bahwa saya pengacara yang ngomong apa adanya. Jadi soal angka itu kita nggak tahu. Tetapi kalau memang ternyata memang ada dan memang sudah pihak prinsipal kita sudah merasakan bahwa itu sudah apa namanya sudah bisa menanggung kerugiannya, entah besar entah kecil, kita nggak tahu. Yang penting ada keikhlasan dari pihak kita, sudah nggak lagi merasa menanggung kerugian, bagi kita selaku kuasa hukumnya itu sudah cukup. Lanjut. Oke, aku cukup. Yang lain mungkin. Bang, isu terkait masalah tidak dikabarkan dan segala macamnya membuat Abang dan rekan-rekan Abang mau mundur. Betulkah Bang isu itu Bang? Enggak. Kita tidak pernah menarik diri dari kuasa kok. Kita masih ada, ini buktinya bertiga kita kumpul semua. Jadi tidak pernah ada niatan, tindakan, maupun penyampaian kata-kata kita mau mundur. Tidak pernah ada itu sampai hari ini. Justru yang ada itu, kita itu sangat senang kalau toh memang sudah ada perdamaian itu. Kita sepakat, kita tujuannya pun juga menyelamatkan hak-haknya dari klien kita kok. Betul. Kalau klien kita merasa dengan kesepakatan itu haknya sudah terpenuhi, ya sudah, kita selesai tugas kita untuk melakukan pendampingan gitu. Tapi kalau memang masih belum terpenuhi dan kita perlu upaya hukum lagi, ya akan kita tidak lanjuti lagi, kita nggak repot. Tapi kalau untuk pencabutan kuasa, kita tegaskan tidak pernah ada, apalagi niatan untuk mundur, tidak pernah. Itu dari mana kata-kata itu? Kok saya malah merasa banyak cerita-cerita yang tidak pernah ada kok tiba-tiba muncul gitu dari pengacaranya yang kita juga sama-sama tidak ada di lokasi pada saat itu. Makanya kalau sekarang secara detail kita tidak tahu, pantas justru yang merasa tahu itu yang saya curiga jangan-jangan ini ngarang atau gimana gitu loh. Kalau kita nggak tahu kan pantas kita nggak ada di lokasi kok gitu. Boleh saya tambahkan Bang? Izin? Ya. Jadi justru dari pengacara pihak sebelah ini yang menghubungi saya, dia DM di akun saya, menyuruh mundur bahkan. Kan saya juga bingung akhirnya. Saya bingung karena nama saya yang disebut. Salah satu kuasanya si Andika katanya, nah mundur. Kita masih di sini kok. Gak ada pembicaraan mundur-mundur. Kita masih ada, kita masih solid kok memang. Cuma kebetulan kemarin fokus kita terpecah karena banyak tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Contoh Bang Onang ada beberapa case yang belum terselesaikan, Bang Firdaus juga demikian, saya pun juga demikian. Namun ketika teman-teman media ini mencoba berkomunikasi, tetap kita jawab kok. Tetap jawab. Kita bahkan juga melakukan Zoom meeting seperti ini kan. Aman kok, aman. Atau mau saya tunjukkan chatnya dari pihak sebelah. Bang Ona. Kenapa?
Apa mau saya tunjukkan DM-nya dari pihak sebelah itu kepada saya yang nyuruh saya mundur itu? Nggak usah? Tidak perlu lah. Oke. Begini, apa namanya, saya refleksi dari konsep mundur itu sebetulnya kan itu kan hanya apa ya, hanya embusan angin saja lah. Karena apa? Kita ini office nobile gitu loh. Kita ini menyandang gelar profesi kehormatan. Artinya apa? Kita bertanggung jawab terhadap kepentingan klien itu sampai selesai. Itu satu. Refleksi kemarin mundur itu karena memang situasinya kan yang pertama bulan Ramadan, yang kedua kan juga hari raya kan kita punya kewajiban untuk bertemu dan meminta maaf pada sanak saudara masing-masing gitu loh. Jadi kemarin itu sempat saya hold, sayangnya momentum untuk istilah itu di Jakarta kemarin itu memang yang pertama itu apa namanya, memang sengaja kita juga tidak melibatkan diri itu karena apa? Karena memang itu tadi agar suasananya itu agak sedikit hangat. Nah, cuman saya tegaskan begini, ada beberapa memang apa namanya hal-hal yang harus diluruskan itu ya terkait dengan rumah dan sebagainya, terkait dengan apa mobil dan sebagainya. Itu nanti yang harus diformulasikan ke dalam apa namanya rumusan-rumusan dading yang seharusnya nanti akan ditindaklanjuti untuk pencabutan perkara. Kan begitu. Karena ada beberapa hal itu yang juga saya pikir Mbak Dena juga harus menjelaskan secara agak sedikit apa ya, lugas dan tegas lah. Kan karena begini, pengacaranya itu kan bilang begini kan, bahwa sudah dibelikan rumah kepada Papa E dan untuk ditinggali sama Resa ya, kepada Resa ya. Yang harus dipahami itu begini, yang tidak diketahui oleh kuasa hukumnya Denada itu. Rumah itu objeknya itu barang tidak bergerak. Kalau barang tidak bergerak itu dia tidak tunduk kepada pasal 1977 BW. Tidak menganut yang namanya asas droit de suite. Siapa yang menguasai, dia dianggap pemiliknya. Gitu loh. Artinya apa? Ketika kita berbicara tentang konsep objek yang tidak bergerak, maka satu-satunya bukti alas kepemilikan itu adalah SHM. Kalau SHM-nya itu masih atas nama almarhumah Emilia Contessa, nggak bisa dikatakan itu diberikan kepada Resa. Itu miliknya ahli warisnya almarhumah Emilia Contessa. Karena begitu kuatnya yang namanya SHM itu, KTUN, karena dia dilindungi sama presumption iustai causa. Tidak bisa dia diberikan seenaknya. Berbeda dengan barang bergerak. Barang bergerak itu kalau semuanya saya punya sepeda motor semuanya, BPKB dan SNK masih atas nama saya kasihkan kepada siapapun nggak masalah. Tapi kalau rumah nggak bisa. Itu makanya rumah itu harus ditindaklanjuti dengan penggantian pemiliknya di dalam SHM itu loh. Itu makanya agak kurang paham itu pengacaranya itu harus saya ajari di sini gitu loh. Lagian rumah itu kan kondisinya kan masih sengketa itu loh. Itu ayolah. Itu makanya ada beberapa hal yang memang harus fair juga, memang harus diberitahukan. Katanya juga sudah pernah memberikan cicilan soal mobil itu kan. Berulang-ulang itu kan saya katakan, memang kemarin itu kuasa hukumnya sudah bilang bahwa untuk mobil Brio itu pernah mencicil sampai 3 kali. Cicilan itu 48 kali. Dia membayar 3 kali itu gimana ceritanya? Konsep membelikan gimana? Mau dibelikan bannya aja nggak cukup 3 kali itu loh. Itu makanya itu yang harus dipertegas, yang memang tanggung jawab. Kita kan berbicara tentang konsep tanggung jawab kan. Nah, bukan hanya sekedar retorika basi gitu loh. Itu makanya kalau retorika basi ya cukup berhadapan dengan keluarga saja, jangan berhadapan dengan saya gitu. Itu saja, tapi yang jelas ya bismillah lah. Saya pikir Mbak Dena sudah bagus kok. Cuma mungkin yang disampaikan kepada pengacaranya itu mungkin yang harus diperbaiki. Karena memang ada apa ya? Ada kontradiksi dengan fakta. Itu aja. Ronald izin untuk muara gugatan sendiri nantinya akan Sorry. Mbak, suaranya nggak jelas, mantul. Oh iya. Bang, izin untuk muaranya cabut gugatan sendiri. Di goib, matiin dulu audionya.
Gimana? Bang, izin untuk muara ke cabut gugatannya sendiri, kapan pihak Resa akan benar-benar mau cabut gugatan dan mungkin ada perundingan lagi nggak sih untuk cabut gugatan antara Resa sama Bu Ratih? Kalau perundingan itu pasti, gitu loh. Bukan ujuk-ujuk seperti apa yang sudah disampaikan oleh kuasa hukumnya Dinada. Tahu gitu saya ikut kemarin, sekalian saya buatkan akte pencabutan. Yuk kalau mau ngomong belajar dulu. Gimana caranya kamu punya hak untuk melakukan pencabutan itu? Kamu tergugat kok. Kalau nggak tahu yang namanya legal standing in judicio, nggak usah ngomong gitu loh. Yang punya hak untuk mencabut itu penggugat. Dan ya pencabutan perkara itu akan ditindaklanjuti dengan yang namanya akte van dading. Akte van dading formulasi kesepakatan ya semua ruang lingkup islah itu ada di dalamnya. Itu makanya yang sampai sekarang ini masih belum ada itu. Kami selaku kuasa hukum yang harus mewakili kepentingan klien itu kan kita kan harus ketemu dulu dengan klien ini. Itu makanya mamanya sama papa ini mungkin 2 hari ini sudah datang ke Banyuwangi, nanti akan berbicara lebih lanjut dengan saya. Karena memang kemarin itu kan apa ya? Saya pikir kemarin itu pertemuan yang pertama dan kedua itu sebetulnya nuansa yang paling agak sedikit kental itu bukan berbicara tentang konsep dan kewajiban. Tetapi pertemuan yang sudah tidak lagi dijangkau selama 24 tahun antara ibu dan anak, itu aja. Kalau kita berbicara tentang konsep hak dan kewajiban, ya saya masih belum tahu ya. Tapi soalnya kemarin itu yang disampaikan sama kuasa hukumnya Dinada itu banyak salahnya gitu loh. Bang, artinya belum ada tanggal ini Bang, belum ada tanggal pasti Bang untuk mencabut. Ya, kalau tanggal pasti kita masih belum tahu. Makanya kita kan harus duduk sama-sama. Termasuk juga dengan kuasa hukumnya Dinada, mungkin saya juga dengan Papai dan Mamai juga akan sama-sama, dengan kawan-kawan saya semuanya ini juga akan mendampingi semuanya, yang akan membuat formulasi akte bandading, yang nanti juga bisa disampaikan kepada hakim untuk ditetapkan. Artinya apa? Sebagai dasar untuk melakukan pencabutan, gitu loh. Bang, nanya Bang. Maaf Bang, sebelumnya Bang, pas pertemuan selesai pertemuan kemarin, Abang juga sempat nanya nggak sih ke orang tua Abang yang juga menemani Resa saat pertemuan Dinada gitu? Seperti apa? Sorry, nggak dengar. Suaranya nggak jelas Bang, sorry Bang. Ya izin Bang, nanya apakah selesai pertemuan kemarin Abang menanyakan ke Resa juga nggak sih apakah benar Dinada memberikan sarana berupa tempat tinggal gitu berdekatan dengan Dinada setelah pertemuan kemarin, dan seperti apa responnya Resa, apakah menerima tawaran tersebut atau enggak Bang gitu. Makasih Bang. Ya itu mungkin kalau soal materi apa namanya formulasi dading itu kita masih belum diberikan penjelasan secara rinci. Artinya kita juga akan menunggu pihak prinsipal nanti yang akan datang kepada kita untuk menjelaskan, menyampaikan unek-uneknya. Karena kemarin itu kalau menyampaikan unek-unek ya, ketika kita berbicara tentang konteks pertemuan yang agak sedikit kental masalah apa ya, perjumpaan ini ya, kalau kita berbicara tentang, tadi kan sudah saya ulangi kan, kemarin itu hanya masalah konteks perjumpaan islah antara ibu dan anak yang sudah tidak lagi ketemu 24 tahun, kan begitu. Bukan berbicara tentang konteks hak dan kewajiban. Kalau berbicara tentang konteks hak dan kewajiban, nanti takutnya suasananya tidak hangat lagi. Nah, itu yang kita kemarin mundur pelan-pelan itu. Nah, sekarang kita menunggu keputusan itu tetap ada di tangan prinsipal. Kuasa hukum itu hanya bisa membantu sebagai kepanjangan tangan ya, yang untuk memperjuangkan keinginan-keinginan maupun permintaan-permintaan yang akan disampaikan oleh si prinsipal. Gitu loh. Bukan kita minta sendiri, bukan kita ada inisiasi sendiri, tidak. Kita nggak punya kapasitas itu. Bang, terakhir dari saya Bang, berarti dalam artian di sini poinnya adalah bisa dibilang pengacara sebelah sana memperkeruh keadaan Bang dan membuat menjadi kisruh. Bisa dibilang gitu gak Bang? Iya. Iya, kemarin itu ngapain pengacaranya itu membeberkan beberapa bukti-bukti ya yang sebetulnya itu masuk ke proses pembuktian. Katanya mau islah. Kalau mau islah ngapain beberkan itu? Kalau kita berbicara tentang enak-enak ya enak-enakan. Malah ngajak fight aja itu gitu loh.
Itu makanya bagi saya ya sangat mudah lah untuk mematahkan dalil-dalilnya. Tapi kan untuk apa? Untuk memperkeruh masalahnya, untuk memperkeruh situasi yang sudah hangat ini. Itu makanya kalau kita berbicara tentang konteks pengacara ini kan asalnya kan dari kacamata advocatus pamperum. Itu makanya dia kan harus tahu itu cikal bakalnya pengacara itu apa itu. Itu makanya kalau pengacara itu kalau semuanya prinsipal itu sudah dingin, jangan dibuat keruh kan begitu. Gitu loh. Ngapain ditunjukkan? Itu fasenya fase pembuktian. Yang kita bicarakan istilah kemarin itu mengesampingkan persoalan untuk apa? Untuk menuju formulasi kesimpulan, keputusan yang hakikatnya itu untuk memberikan faedah masing-masing para pihak, kan begitu. Bang, izin Bang, biar tidak mengawang-awang atau mengambang, hak dan kewajiban ini seperti apa Bang ya? Dari pihak Abang sendiri, apa yang diinginkan oleh keluarga Ressa ataupun kewajiban yang harus dilakukan oleh Denada, mungkin bisa diperjelas Bang, seperti apa Bang? Sebetulnya tidak ada. Itu kan sebetulnya itu kan permintaan dan bentuk kerugian yang sudah disandang sama Mama dan Bapak. Kita masih belum bisa komunikasi itu. Kalau kemarin ternyata dari formulasi istilah itu kemudian ada kesepakatan antara para pihak di sini Denada dengan Mama dan Bapak yang kemudian sudah hangat dan setuju terhadap apa poin-poin yang sudah disepakati dan kita masih belum mencerna itu. Makanya makanya saya kemarin itu saya tunda-tunda untuk konferensi pers karena bagi saya masih terlalu prematur. Karena kita sendiri masih belum tahu secara detail itu apa nanti permintaannya. Tapi saya pikir kan begini. Saya pikir ya sudahlah. Harapan saya lah apa yang sudah disampaikan Denada itu semoga saja lah bisa terrealisasi lah, gitu saja lah. Saya lagi nggak sehat bagi saya. Kalau soal pos-pos kerugian tidak ada. Cuma itu nanti yang punya hak kapasitas untuk menjawab itu bukan saya. Yang punya kapasitas menjawab itu adalah prinsipal. In kasus tergugat 2 dan tergugat penggugat 2 dan 3. Papai dan Mamai. Tapi pihak prinsipal pasti akan berbicara ke Abang kan terkait hak dan kewajiban. Makanya kita tunggu. Ini lagi OTW dari Jakarta ke Banyuwangi. Nanti baru kita meeting sama-sama. Setelah itu nanti baru kita launching lagi kepada kawan-kawan pers. Oh sebetulnya begini, oh sebetulnya sudah cukup, oh sebetulnya harus ditindaklanjuti lagi untuk hal yang begini. Nah, harus diaktualisasi lagi, harus direalisasikan lagi. Jangan berbicara konteks sudah memberikan rumah tetapi SHM masih atas nama almarhum Emilia Contessa. Itu benar tidak bergerak, tidak berlaku draft sweet gitu loh. Bagi saya seorang pengacara yang harus melindungi kepentingan klien saya itu sudah sangat-sangat merugikan klien saya. Kalau memang betul Denada itu mau ngasih Ressa kan begitu. Ya sudah balik saja namanya itu Ressa kan begitu, selesai saja. Seperti kemarin itu kan ada obrolan bahwa sudah dibelikan mobil kok. Ini loh cicilannya loh sudah dibayar 3 kali. Loh cicilan itu 48 kali. You menunjukkan bukti 3 kali. Gimana ceritanya? Gitu loh. Itulah makanya nggak usah kita bahas di sini karena mereka sudah islah. Itu makanya saya pikir kurang bijak juga pengacaranya itu untuk membahas masalah itu. Gitu loh. Lanjut. Tapi Bang, sebelum terjadinya islah kan sempat ada pertemuan antara lawyer Bang ya, kalau saya tidak salah informasi yang saya dapat. Adanya jumlah nominal kompensasi yang tidak sesuai, makanya tidak terjadi islah yang harus diketahui oleh kedua pihak lawyer. Itu gimana Bang? Ini kan sebetulnya kan persoalan masalah keluarga. Jadi tendensinya itu bukan di besar kecilnya angka. Bukan di besar kecilnya kerugian, tidak kok. Jadi kita ini sangat-sangat fleksibel, kita ini sangat-sangat bijaksana dalam menyikapi soal konsep kerugian. Yang saya kemarin itu tekankan itu ya kepada Bang Sandi itu sudahlah. Kita itu tidak minta, yang publik tidak tahu, yang netizen itu harus tahu, kita itu tidak pernah meminta kepada Denada. Kita itu hanya menagih kembali ya, di mana yang sudah kita keluarkan itu sebetulnya merupakan kewajibannya Denada sebagai seorang ibu kepada anaknya. Jangan salah. Hakikat konsep kerugian itu bukan meminta keuntungan. Bukan konsep keuntungan yang dikeluarkan, karena konsep
kalau kita berbicara tentang konsep kerugian kan ada 3 itu. Kerusakan yang diderita, biaya yang dikeluarkan, dan keuntungan yang diharapkan. Ini bukan konteks kerugian dalam wacana keuntungan yang diharapkan, tetapi konteks kerugian dalam wacana biaya yang telah dikeluarkan, di mana biaya itu seharusnya menjadi tanggung jawab seorang ibu kepada anaknya, gitu. Itu. Biasanya terkait biaya ini kan ada, ya mohon maaf Bang ya, ada istilah terkait biaya ya, misalkan pihak A minta sekian, pihak B cuma sanggup sekian, tapi tidak ketemu juga jalannya tengah-tengahnya seperti itu, Bang. Apakah benar kayak begitu, Bang? Ada lah. Saya masih belum apa namanya, masih belum terlalu dalam untuk mendapatkan penjelasan soal itu. Tetapi bagi saya insya Allah lah, kalau soal itu saya pikir Mama dan Papa ini juga sudah bijaksana kok. Dua-dua lagi nanya happy, kan udah mau kalah menyikapi situasi Dinada juga. Kita kan nggak sakit masalah itu kan. Itu loh. Parah loh. Yang penting bagi beliau itu mungkin ya sudah permintaan maaf sudah ada, terus memang apa namanya hak-haknya mereka yang sudah membesarkan Resa yang katanya itu sudah diganti sama Dinada, itu juga sudah dikembalikan, selesai kok. Soalnya itu saya pikir nggak terlalu anu lah itu. Yang paling penting itu malah justru itu tekanan psikologis yang paling besar dan value-nya yang paling tinggi itu adalah pertemuan, yaitu tadi apa ya, heart to heart lah antara Dinada dengan Resa dan Mama dan Papa itu sudah bagi saya sudah cukup apa namanya di luar ekspektasi itu sebenarnya. Tapi kalau soal konsep kerugian, ya kalau saya nggak punya kuasa untuk menjawab itu karena yang menyandang kerugian bukan saya. Terakhir Bang dari saya Bang, konsep kerugian. Berarti prinsipal sendiri meminta sejumlah angka. Boleh tahu nggak Bang angka pastinya itu konsep kerugian berapa Bang? Dari prinsipal sendiri kepada Abang. Kalau menuntut sampai angka pastinya itu enggak. Sebetulnya enggak begitu sebetulnya. Kan begini kan. Sebetulnya pihak Papa dan Mama itu ya punya duit, ya juga punya usaha sebetulnya. Kan cikal bakal kan yang men-trigger saya untuk mengajukan gugatan ini karena kan adanya apa namanya, kita flashback ya karena ini ada korelasinya ini untuk menjawab pertanyaan ini ya. Jadi yang men-trigger saya itu sebetulnya kan tindakan yang dilakukan oleh adiknya Dinada itu yang namanya Muhammad itu kan, yang melaporkan Mama itu dengan pasal indikasi dugaan penggelapan mobil kan begitu. Yang men-trigger saya itu. Sebetulnya tidak pernah ada inisiasi untuk meminta kembali apa namanya uang kepada Dinada, tidak. Kalau peristiwa itu tidak ada gitu loh. Karena peristiwa itu kemudian ada, yang menurut kacamatanya beliau-beliau ini mungkin loh, kita ini nggak pernah minta loh, kita ini nggak pernah berhitung. Kok kamu berhitung? Katanya membelikan mobil Resa kok atas nama Muhammad, kok malah dilaporkan penggelapan, kan begitu. Jadinya saya pikir ya sebagai seorang manusia yang mungkin ya sudah sewajarnya lah kalau ada perasaan sakit lah mungkin lah, yang kemudian menimbulkan benih-benih untuk melakukan perhitungan kembali kepada Dinada soal kewajiban-kewajiban yang seharusnya sudah dilakukan oleh Dinada kepada anaknya gitu loh.